Kembali lagi kita berkongsi kisah di Mitos Misteri Channel. Oke guys, kali ini saya akan kongsikan kisah seram melalui kepercayaan beberapa kaum di Sabah, terutamanya kaum Kadazan Dusun. Adakah kepercayaan ini sama ataupun beberapa tempat berbeda ataupun berlainan? Karena setiap daerah sudah tentu tidak sama kepercayaannya. Kalau kita bercerita soal makhluk halus atau biasa kita sebut hantu, di Sabah tidak sama sebutannya walau kaum yang sama. Tetapi jika berlainan daerah atau tempat, pasti tidak sama sebutan kepercayaannya ataupun nama makhluk halus tersebut. Saya ingin berkongsi kisah tentang makhluk halus. Kalau kepercayaan orang lama atau orang tua-tua, makhluk halus ini gemar tinggal di longkang-longkang atau di kali yang dipenuhi dengan pokok-pokok ataupun pohon. Tentu makhluk halus ini tidak gemar disinari matahari. Makhluk ini dikenali Sambatalan. Makhluk halus Sambatalan wujud aslinya nenek-nenek tua, namun boleh bertukar wujud berbagai macam. Makanannya adalah intipati atau roh, seperti contohnya hewan yang lalu di depannya akan dicabut nyawa hewan tanpa memakan jasad hewan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika manusia itu terserempak atau bertemu dengan tidak sengaja makhluk tersebut, roh manusia itu akan dicabut dari jasad, maka manusia itu akan jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Namun makhluk halus ini takut pada roh manusia yang lebih kuat darinya, malah tidak suka keberadaan manusia, tetapi sangat suka kanak-kanak dan wanita mengandung. Sebab itu, jika ada wanita mengandung, ahli keluarga akan melarang melakukan aktiviti-aktiviti yang dilarang, seperti di waktu petang, senja, malam, atau lalu lalang di kawasan angker ataupun yang seram. Selalunya makhluk halus ini suka atau gemar keluar di waktu hujan renyai-renyai yang ada cahaya matahari ataupun dinamakan hujan panas. Bagi kami ataupun orang-orang yang sudah biasa tentang nama makhluk halus Sambatalan ini, kami akan menyadari ataupun tahu tempat itu beradanya makhluk Sambatalan. Kebiasaan makhluk ini akan berbunyi pada jam 12 malam sampailah ke subuh. Suaranya seperti ayam mengerang. Namun kalau diteliti dengan jelas, ia seperti ketawa ataupun mengilai, seperti kunti ataupun kakak cantik. Namun suara Sambatalan ini agak kesar. Menurut orang lama atau orang tua-tua, Sambatalan juga tidak suka keluar dari batas laluannya, kecuali ada perkara tertentu membuatkan makhluk halus ini tertarik. Ada satu kisah ketika saya berumur 12 tahun, di mana kami dikabarkan saudara saya, anaknya yang berumur 9 tahun, pingsan di ladang ketika bersama neneknya. Sewaktu hampir menjelang jam 6 petang, anak saudara saya bermain di tepi kali. Berkali-kali nenek melarang cucunya bermain di tepi kali, namun tidak dihiraukan.
Tanpa tidak sadar, anak saudara bermain agak jauh. Oleh kerana leka bermain, anak saudara tidak menyadari dirinya jauh dari ladang. Sewaktu dia leka bermain-main tanpa tidak menyadari dia jauh dari kawasan ladang, dia melihat seorang wanita seperti neneknya menangkap ikan kecil, lalu dicampak ikan itu ke bakul yang diletak belakang nenek tersebut. Apa yang mengherankan ketika melihat nenek itu menangkap ikan, lalu mencampakkan ikan ke dalam bakul, bakul tersebut bocor dan kembali terlepas ke kali. Karena ingin memberitahu nenek, ikan tersebut jatuh kemudian terlepas ke kali. Ia pun mendekati nenek itu ketika nenek itu sedang tunduk menangkap ikan di kali. Semasa anak saudara mendekati nenek tersebut dan ingin memberitahu bahawa bakulnya bocor, perlahan-lahan nenek tersebut berpaling ataupun menoleh anak saudara. Barulah anak saudara mengerti yang itu bukan nenek sebenarnya. Disebabkan terkejut melihat itu bukan neneknya dan melihat wajah wanita itu sangat seram, anak saudara menjerit, kemudian pingsan di situ. Ketika anak saudara bangun dari pingsan, sedar dari pingsan, dia menyadari dia berada di rumah. Telah dibawa oleh neneknya, yang ketika itu neneknya mendengar jeritan cucunya. Bila ditanya apa yang berlaku, anak saudara menceritakan apa yang telah terjadi. Konon penjelasan dari nenek itu adalah wujud asli makhluk sembatalan. Apa yang dilihat oleh cucunya, bakul yang bocor itu, disebabkan makhluk sembatalan hanya mengambil inti pati ikan tersebut, bukan jasad. Jadi tidak heranlah kalau kita ke kali melihat ada beberapa ikan mati, bermakna itu disebabkan dari makhluk sembatalan. Kata neneknya, sembatalan tidak mengganggu manusia, tetapi akan mengganggu jika tempat tinggalnya diganggu. Dan yang berbahaya, jika roh manusia ditawan oleh makhluk ini, manusia tersebut susah diselamatkan dari sakit, selalunya akan menemui ajal. Namun sekarang ini tidak ada perkara misteri seperti itu terjadi. Disebabkan kampung semakin maju membangun, maka semua hutan diratakan untuk ditanam berbagai projek seperti kelapa sawit dan projek-projek tertentu. Mungkin makhluk halus yang berada di situ pindah jauh dari gangguan-gangguan manusia. Kalau kita bercerita tentang makhluk halus, memang banyak kisah yang ingin saya kongsikan dan banyak kewujudan bangsa mereka. Namun apa yang kita tahu, mereka adalah satu keturunan iblis dan syaitan. Apa yang membuatkan mereka bermacam-macam wujud adalah kepercayaan atau keyakinan yang tertanam di fikiran manusia itu sendiri. Bagi saya, kewujudan makhluk halus ataupun yang kita kenali hantu, itu memang wujud. Disebabkan logik bagi saya, adanya malaikat dan syaitan. Tetapi janganlah kita meyakini mereka, kerana yang harus kita yakini adalah diri kita dan kekuatan iman kita sendiri. Makhluk halus itu wujud adalah dari keyakinan kita atau kepercayaan kita.
maka mereka akan wujud menurut apa yang kita percaya. Sebaliknya, mereka adalah iblis yang kita kenali. Tentu banyak orang mengatakan ini tahyul. Namun jika orang yang beragama, tidak kisahlah mereka agama apa, tentu percaya ini wujud. Karena setiap agama pasti ada malaikat dan setan. Tugas malaikat adalah untuk melindungi kita, iman, agar kita beriman dan kuat. Dan tugas setan pula, iblis, adalah mengganggu kita dari segala kekejaman mereka, kejahatan mereka. Berbagai cara mereka lakukan untuk kita hilang daripada kekuatan iman kita sendiri. Saya boleh katakan yang mereka ini ada di mana-mana. Disebabkan pengalaman saya bukan saja di kampung, tetapi saya pernah diganggu di bandar yang begitu maju teknologi, di negara asing, di negara orang. Saya juga pernah diganggu. Ketika itu saya tidak percaya bahwa kenapakah di negara ini yang begitu canggih, maju, masih ada perkara-perkara makhluk halus. Ini terjadi pada diri saya sendiri, pengalaman saya ketika berada di negara tersebut. Kita kenali dan banyak orang kenali negara itu adalah negara yang maju sekali di ASEAN. Malah teknologinya juga maju. Namun kalau dibandingkan, kepercayaan mereka juga sama seperti kepercayaan kita di Malaysia, Indonesia, ataupun di mana di Brunei. Sama. Hanya membedakan atau membezakan adalah pikiran manusia itu sendiri. Jika ia bongkak, sombong, bahwa dia begitu maju, dia tidak mengakui yang perkara ini benar, tetapi tahyul. Oke guys, itulah sedikit sebanyak yang saya tahu tentang makhluk sambatalan. Semoga guys semua terhibur apa yang saya kongsikan. Nantikan kisah selanjutnya di Mitos Misteri Channel. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih karena banyak menyokong channel ini. Dan semoga guys semua diberkati setiap usaha guys semua. Terima kasih guys. Bye-bye.